Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Kita patut bersyukur atas anugerah Tuhan yang telah mempercayakan kehidupan bagi kita, kesehatan, kekuatan, sukacita, dan damai sejahtera bagi kita semua. Saya Nur Titin Larope dari STT HAMI Prodi Teologia mengucapkan terima kasih kepada Bapak dosen mata kuliah Dogmatika 3, Bapak Junior Nathan, memberikan kesempatan kepada saya untuk memaparkan makalah saya yang berjudul Peran Roh Kudus dalam Kelahiran Yesus. Saat ini kita melihat dari yang pertama, pendahuluan kelahiran Yesus Kristus ke dalam dunia ini sebagai akibat dari suatu perbuatan ajaib yang dilakukan oleh Allah melalui Roh Kudus. Baik Matius maupun Lukas menyatakan secara tegas dan jelas akan hal ini. Maria mengandung dari Roh Kudus dan melahirkan seorang anak laki-laki, yaitu Yesus Kristus. Kita bisa melihat di sana di dalam Matius 1 ayat yang ke-18 dan ayat yang ke-23. Demikian di dalam Lukas 1 ayatnya yang ke-27. Lukas 1 ayat 35. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Karena kehamilan yang ajaib yang dialami oleh Maria, maka Yesus adalah kudus, yaitu bebas dari segala noda dosa, juga bebas dari benih dosa turunan Adam. Hal ini melayakkan Yesus untuk menanggung semua dosa manusia dan mengadakan pendamaian antara Allah dan manusia yang berdosa. Meskipun Yesus menjadi manusia, rohnya tidak dapat disamakan dengan roh manusia biasa. Alkitab menyebut bayi yang dikandung Maria adalah Roh Kudus. Kita masuk ke dalam pembahasan. Yang pertama, bayi Yesus adalah dari Roh Kudus. Dan yang kedua, misi Allah melalui kelahiran Yesus Kristus. Kita melihat bayi Yesus adalah dari Roh Kudus. Setiap hari ada jutaan bayi yang lahir di dalam dunia ini. Dan 2000 tahun yang lalu bayi Yesus juga dilahirkan ke dalam dunia. Lalu, adakah perbedaan antara jutaan bayi yang lahir itu dengan bayi Yesus? Satu perbedaan yang sangat jelas adalah bayi-bayi yang dilahirkan, bayi manusia yang dilahirkan adalah hasil dari hubungan biologis antara laki-laki dan perempuan. Sedangkan bayi Yesus adalah dari Roh Kudus. Kebenaran ini ulang kali disampaikan atau ditekankan di dalam firman Tuhan. Kita melihat di dalam Matius 1 ayat 18. Ternyata Maria mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Yang kedua, misi Allah melalui kelahiran Yesus Kristus. Misi Allah yang pertama, Kristus lahir untuk menyelamatkan kita dari dosa. Misi yang kedua, Kristus lahir untuk memberikan kita hidup yang baru. Dan misi yang ketiga, Kristus lahir untuk menyertai kita selama-lamanya. Misi Allah yang pertama, Kristus lahir untuk menyelamatkan kita dari dosa. Di dalam Matius 1 ayat yang ke-21, Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Banyak orang yang mengartikan dosa sebagai perbuatan yang melanggar hukum, misalnya mencuri, berzina, berjudi, membunuh, berdusta, dan sebagainya. Akan tetapi Alkitab mengartikan dosa lebih mendasar. Di dalam Roma 7 ayat yang ke-15 sampai ayatnya yang ke-17, bisa kita baca, tapi saya akan bacakan ayat yang ke-17. Kalau demikian bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa
yang ada di dalam aku. Dosa adalah suatu kekuatan yang mengendalikan manusia untuk melakukan hal-hal buruk. Bila mana seseorang hidup dalam lingkungan yang buruk, berteman dengan orang-orang yang buruk, maka semakin kuatlah kekuatan yang merusak itu. Seperti pepatah mengatakan bahwa pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Yang kedua, Kristus lahir untuk memberikan hidup yang baru. Di dalam Yohanes 10 ayatnya yang ke-10, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Kelahiran Yesus Kristus yaitu untuk memberikan kehidupan yang berkelimpahan. Yesus Kristus datang memberikan kelimpahan. Kelimpahan di dalam damai sejahtera, kelimpahan di dalam hikmat. Jadi Tuhan itu menyediakan segala sesuatu seturut dengan kekayaan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Artinya bukan berbicara tentang harta atau materi saja. Demikian juga di dalam Yohanes 7 ayat yang ke-38 dikatakan, barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Jelaslah bahwa ketika seseorang percaya kepada Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus akan memberikan hidup yang baru. Dan hidup baru ini akan terus memancar ke dalam diri orang, sehingga ia merasakan hidupnya berarti dan mempunyai tujuan. Arti hidupnya tidak lagi disamakan karena ia memiliki uang yang banyak, atau memiliki kedudukan, atau memiliki kekuasaan. Tetapi memiliki hidup yang baru adalah memiliki Kristus di dalam kehidupannya. Seperti apa yang dialami oleh Sakeus sebelum berjumpa dengan Kristus. Fokus hidupnya adalah uang. Tetapi setelah berjumpa dengan Kristus, maka dia diubahkan. Dan Sakeus berkata, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Nah, di sini ada sesuatu yang baru yang dialami oleh Sakeus. Kemudian misi Allah yang ketiga, Kristus lahir untuk menyertai kita selama-lamanya. Di dalam Matius 1 ayat yang ke-23, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Kelahiran Tuhan Yesus yang disebut Immanuel akan menjalankan fungsinya, yakni menyertai segenap umat manusia, khususnya bagi mereka yang telah menjadi anak-anaknya. Karya utama Roh Kudus adalah memuliakan Kristus sejak kelahirannya sampai Kristus terangkat ke surga, dan penyertaan Roh Kudus untuk selama-lamanya sampai pada kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Di dalam kesimpulan, karya keselamatan adalah mutlak yang dikerjakan oleh Yesus Kristus sendiri di dalam melakukan penyelamatan bagi setiap orang dan seluruh dunia ini. Dan barang siapa yang percaya kepadanya akan diselamatkan. Penyelamat itu adalah Allah sendiri melalui Roh Kudus yang dikandung oleh perawan suci Maria yang melahirkan anak laki-laki, yaitu Yesus Kristus. Dan buah dari penyelamatan itu adalah keselamatan. Keselamatan yang kita alami di dalam kehidupan kita, baik dalam hidup di dunia ini maupun yang akan datang. Pendamaian adalah suatu realita yang benar-benar dilakukan oleh Yesus Kristus sendiri lewat karya keselamatannya. Manusia diperdamaikan itu sudah dikerjakan. Entah manusia menerimanya atau tidak, namun yang pasti Allah sendiri mendamaikan dirinya dengan manusia melalui kematian Kristus. Tindakan pendamaian itu sudah selesai dikerjakan oleh Tuhan. Kalau kita melihat di dalam
Roma 5 ayatnya yang ke-11. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah di dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Roh Kudus adalah roh yang akan diutus Yesus ketika Dia pergi kepada Bapa. Roh Kudus yang akan melanjutkan pekerjaan dan karya Yesus di bumi ini. Yohanes pasal 1 menulis tentang keberadaan Yesus Kristus yang adalah Allah sendiri. Selain Lukas berbicara tentang ketuhanan Yesus sejak bayi, yaitu di Lukas 1 ayat 35 tadi. Kalau kita melihat juga di dalam Matius 1 ayatnya yang ke-20, tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ayat ini telah berbicara juga tentang kealahan Yesus Kristus secara hakikat, yaitu roh. Demikian yang saya bisa sampaikan melalui kesempatan ini di dalam judul makalah saya, Peran Roh Kudus dalam Kelahiran Yesus. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat.